Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayasita Nasibuan, NIM 180301088 dari kelas Agronomi 2018. Sebelum masuk ke review jurnal, izinkan saya menjelaskan beberapa hal mengenai lahan rawa pasang surut yang diambil dari sumber berikut. Yang pertama yaitu lahan pasang surut, merupakan suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surut air laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air. Zona pertama, wilayah rawa pasang surut air asin, merupakan bagian dari wilayah rawa pasang surut terdepan yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Kemudian zona kedua, wilayah rawa pasang surut air tawar, yang mana masih terdapat pada wilayah daerah aliran bagian bawah, tetapi lebih ke arah hulu, di mana pengaruh langsung air laut sudah tidak ada lagi, tetapi energi pasang surut masih terasa. Dalam kondisi reduksi, pirit bersifat stabil, sesuai dengan suasana lingkungan pembentuknya. Akibat penurunan air tanah, mengalami oksidasi dan menghasilkan asam sulfat bersenyawa besi bebas bervaliansi 3 atau Fe3-. Kondisi tersebut disebut juga tanah sulfat masam. Sebaliknya, jika tanah marin mengandung pirit belum teroksidasi, pH 4,6-5,5, namun berpotensi menjadi sulfat masam aktual, kondisi tersebut disebut juga dengan tanah sulfat masam potensial. Berdasarkan tipe luapan pasang surut, terbagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe luapan A, B, C, dan D. Beberapa cara penataan lahan pasang surut sebagai berikut. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, oleh karena itu mari kita masuk ke pembahasan jurnal yang bersumber sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Lahan rawa pasang surut cenderung lebih banyak dikembangkan, mengingat proses reklamasi dapat berjalan lebih cepat. Lahan pasang surut umumnya terdapat di daerah pantai-pantai Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya. Pada tanah yang dipengaruhi oleh aktivitas pasang surut, pembawaan bahan alkalinitas akan mempercepat proses pembentukan pirit. Beberapa hal yang dapat membentuk pirit yaitu tersedianya sulfat secara berkesinambungan, mineral yang cukup mengandung besi, bahan organik yang dapat dirombak, bakteri pereduksi sulfat, lingkungan anaerob, dan sedikit aerasi yang memungkinkan sulfida teroksidasi menjadi disulfida. Metode penelitian merupakan penggabungan antara pengamatan di lapangan dan pustaka. Untuk penentuan lokasi berada di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala, sedangkan di Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas. Hasil dan pembahasan yang pertama, jenis tanah di daerah rawa. Tanah yang terbentuk belum menunjukkan pencirian horizon diagnostik, sehingga di dalam sistem klasifikasi USDA yang umum disebut entisol. Kriterianya adalah bahan penyusun berupa tanah mineral yang dapat dibedakan dengan gambut dengan memperhatikan imbangan kadar lempung dan kadar bahan organik di dalam tanah tersebut. Disebut tanah mineral bila ketebalannya kurang dari 40 cm kalau tingkat perombakan gambutnya setengah matang atau matang, dan kurang dari 60 cm bila kematangan gambutnya relatif mentah. Kedua, potensi dan karakteristik lahan rawa pasang surut. Tabel berikut merupakan perkiraan luas lahan rawa di Indonesia dengan total sekitar 34.926.551 hektar. Berikut merupakan gambar sebaran lahan rawa di Indonesia yang ditandai dengan warna ungu. Lahan rawa pasang surut berpotensi dan strategis dikembangkan sebagai lahan pertanian karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tersedia cukup luas, ketersediaan air berlebih, topografi rata atau datar, akses ke daerah pengembangan dapat melalui jalur darat dan jalur air, serta kesesuaian lahan dan agronomi cukup sesuai. Lahan rawa pasang surut memiliki beberapa permasalahan, diantaranya pH tanah dan kandungan hara rendah, kandungan Fe dan aluminium tinggi, genangan air yang sering tidak dapat dikendalikan, kandungan H2S dan Mn yang mencapai tingkat toksik, serta tanah sulfat masam yang jika mengalami oksidasi menghasilkan logam Fe yang dapat mencapai toksisitas dan kemasaman yang sangat tinggi. 3. Prospek pengelolaan lahan rawa pasang surut. Yang pertama, perluasan area. Perluasan area lahan rawa pasang surut terbuka luas karena potensi lahan rawa pasang surut yang cocok untuk pertanian ada sekitar 14,97 juta hektar. Kemudian untuk peningkatan indeks pertanaman masih rendah, yaitu hampir 90%-nya masih tanam sekali dalam setahun. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu membuat sistem tanam tabela atau tanam benih langsung. Kemudian untuk pengelolaan air, selain untuk mengurangi atau menambah ketersediaan air, juga untuk mengurangi kemasaman tanah, mencegah pemasaman tanah akibat teroksidasinya lapisan pirit, mencegah bahaya salinitas, bahaya banjir, dan mencuci senyawa beracun. Pengapuran dengan dosis tinggi dapat menetralkan asam terlarutkan, namun jika melebihi kemasaman potensial dapat menyebabkan terbentuknya sisa CaCO3 dan CaHCO3 yang menimbulkan masalah. Kesimpulannya, yang pertama, pelaksanaan reklamasi pasang surut dilakukan pada tanah gambut menganut sistem kesesuaian lahan. 2. Reklamasi pasang surut pada tanah gambut tergantung kondisi dari tanah dan airnya, namun akan terus berkembang dengan telah ditemukannya kisaran komposisi senyawa organik dan sifat kimia tanah gambut pada berbagai kedalaman. Kendala yang dihadapi seperti fisik tanah, kimia tanah, dan
dan kendala lainnya. Serta untuk prospek pengelolaan tanah gambut, untuk tanaman budidaya hasil penelitian dan pengalaman bahwa dengan pengelolaan yang tepat dapat diperoleh produktivitas yang cukup tinggi pada tanah gambut. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun kesalahan dalam video ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.